Selamat sore teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan. Wah, ternyata 270 udah dipindahkan ke depan nih. Nah tuh, 270 udah dipindahkan ke depan. Besok untuk berangkat. Jadi malam hari ini, sore hari ini mumpung masih di Kota Medan, jadi kita manfaatkan lagi waktu untuk kilas balik lagi melihat keberangkatan bus-bus ALS. Udah sangat rindu kali sebenarnya. Di sini di area kedatangan ada bus ALS 388 Patas Jatim dari Malang, teman-teman. Sangat ganteng ALS 388. Kalau dulu terakhir kali saya aktif bikin konten itu cincunya Bang Siombing. Nah, sekarang saya nggak tahu siapa cincunya. Mungkin teman-teman ada yang bisa tahu, tolong dikasih tahu. Waktu masa-masanya Mas Arkan sering ketemu sama 388 itu masih Pak Siombing cincunya. Sekarang saya kurang tahu. Lalu sini ada ALS 103. Ini kayaknya ke Bogor. Berangkat ntar malam mungkin jam setengah 7 apa jam 7-an gitu. Menuju Sidempuan dulu. Besok dari Sidempuan baru berangkat ke Bogor, teman-teman. Nah, itu kan mesin ALS 388-nya sudah dimatikan. Itu karena mau bongkar paket dulu, teman-teman, di sini. Jadi daripada besok harus ngangkat paket lagi keluar, jadi dia nunggu aja. Itu gudang kedatangan kayaknya sudah tutup. Makanya busnya parkir di luar. Nah, ini ada ALS 11. Ini menuju ke Penyambungan Kota Nopan, kelas AC eksekutif. Nah, ini pakai bodi SR3 panorama yang single glass 103. Nah, teman-teman, saya mau ajak diskusi lah, karena akhir-akhir ini semenjak adanya kejadian duka kemarin, terlalu banyak konten kreator baru maupun yang lama yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maksudnya itu gini, terlalu banyak yang tidak menaruh simpati terhadap kejadian duka orang lain dan buat konten yang menguntungkan dirinya sendiri. Seperti kebanyakan sih saya tengok tuh di FB. Jadi di FB itu kayaknya strike konten itu nggak terlalu banyak. Kalau misalnya di YouTube itu, kalau teman-teman berani bikin judulnya aja mengenai kecelakaan, itu akan langsung kena dolar kuning atau nggak ngasilin uang sama sekali videonya. Nah, kalau di Facebook itu saya nggak tahu ya. Kalau di FB Pro itu tetap ngasilin kah apa gimana, walaupun sudah ngebahas mengenai kecelakaan. Nah, di FB Pro kemarin saya tengok lagi banyak konten kreator yang nyari kesempatan di balik musibah dari salah satu bus ALS kemarin, malah nyari viewers, nyari insight dengan buat konten-konten yang seakan-akan mengadu domba. Adalah yang nyalahin si busnya, ada yang malah yang hina busnya, malah ada yang mengadu domba dengan penyebab lainnya dari laka tersebut. Nah, teman-teman, sebagai penonton, penikmat video-video yang cermat, yang cerdas, teman-teman boleh kok langsung report aja. Jadi setiap ada konten-konten yang berbau negatif, baik itu yang ibaratnya menyudutkan sebuah brand, menyudutkan sebuah nama bus, menghina salah satu apa gitu. Pokoknya yang konten berbau adu domba, teman-teman boleh langsung report aja kok. Nah, saya juga bingung kenapa akhir-akhir ini banyak konten kreator yang seakan-akan melupakan yang namanya adab dan etika dalam membuat konten gitu. Dulu waktu saya masih aktif bikin konten aja, saya nggak berani ngevideokan kru kalau saya nggak kenal. Saya izin dulu baru saya videokan.
terus saya nggak berani ngevideokan. Nah, misalnya seperti ini nih, lagi naikin motor ke bus. Ini kan lagi kerja, saya ini nggak berani nih ngeganggu mereka dari dekat ngevideokannya. Karena apa? Karena kita nggak tahu, semua orang tuh nggak punya pemikiran yang sama. Mana tahu mereka terganggu dengan video kita apa bagaimana gitu. Makanya saya ngambil video dari jauh. Bahkan contohnya ya, Pak John aja yang saya sudah cukup dekat, saya nggak berani ngevideokan Pak John lagi reparasi kalau nggak izin dulu, teman-teman. Nah, makanya gitu. Apalagi nge-shoot Pak John lagi bawa mobil tanpa izin. Nah, gitu. Sama seperti bikin video di ALS ini. Dulu saya pertama kali ke ALS ini sudah izin dulu, udah silaturahmi dulu, bareng silaturahmi dengan toke-toke yang ada di ALS, izin videokan bus-bus mereka. Misalnya ini kayak Bang Ijal, ngevideokan semua bus yang dimiliki oleh Bang Ijal. Makanya dulu saya pernah bikin ada klarifikasi mengenai kejadian busnya Bang Ijal itu. Nah gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman konten kreator juga yang lagi aktif bikin konten, tolonglah kontennya lebih dicermati, lebih dipilih-pilih lagi lah apa yang mau dikontenkan. Jangan sampai konten yang teman-teman buat tuh merugikan. Karena apa? Karena kan teman-teman dari buat konten itu kan dapat insight, dapat ibaratnya dapat cuan lah, bahasa kasarnya gitu. Jadi selagi teman-teman masih dapat cuan, jangan sampai ada yang dirugikan dari apa yang teman-teman lakukan gitu. Besok pagi saya usahakan lagi balik ke ALS, karena saya besok juga akan langsung balik ke Riau. Mudah-mudahan masih terkejar untuk ketemu sama Pak John, apalagi ngelihat keberangkatan dari ALS 270. Karena udah lama kali sih sebenarnya nggak ketemu sama Pak John. Kita akan ketemu sama Pak Mamat sih dulu di Simpang Benar. Oke teman-teman, kalau ada lagi video-video lainnya, video-video negatif lainnya, apalagi video-video menghujat atau segala macamnya, video-video yang berbau adu domba, teman-teman boleh report, boleh blokir atau segala macamnya, agar nggak ada lagi channel-channel yang mencari keuntungan dari sebuah derita orang lain gitu. Akhir kata teman-teman, kita doakan semoga semua urusan dari ALS 285 bisa selesai dengan baik. Untuk seluruh korban kita doakan agar diterima di sisi Allah. Akhir kata, mohon maaf apabila saya salah kata teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay healthy, stay safe, stay healthy. Bye bye.